Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Siska Vicky dalam acara podcastnya Siska. Sebentar, karena ini podcast saya yang perdana, jadi kelihatannya salam sapa saya kurang tepat ya. Oke, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa bersama saya Siska Vicky dalam acara podcastnya Siska. Selalu ada cerita. Di podcast saya yang pertama kali ini, saya akan mengulas tentang materi perkuliahan selama satu semester, yaitu di semester 5, mata kuliah Islam dan Budaya Jawa, KPI IAIN Surakarta. Oke, ini ada 10 pembahasan materi. Materi yang pertama yaitu tentang pengertian budaya dan Jawa. Budaya itu merupakan suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok yang diwariskan dari generasi ke generasi. Untuk Jawa sendiri, Jawa itu meliputi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DIY. Kita harus bangga menjadi orang Indonesia karena apa? Karena di Indonesia kita dapat beragama Islam sekaligus berbudaya yang sesuai dengan kultur kita. Materi yang kedua yaitu tentang kebudayaan Jawa pra-Islam. Tentunya teman-teman sudah tahu, yaitu kaitannya dengan animisme, dinamisme, Hindu dan Buddha. Oke, masuk materi yang ketiga yaitu tentang hubungan Islam dan budaya Jawa. Dapat diartikan Islam itu merupakan sumber kebudayaan. Satu contoh, di Arab sebelum adanya Al-Quran, itu minum khamr itu merupakan hal yang wajar. Tapi setelah turunnya Al-Quran, minum khamr berkurang karena di dalam Al-Quran itu ada larangan untuk meminum khamr. Materi yang keempat yaitu kaitannya nilai Jawa dan Islam pada aspek ritual. Ritual itu merupakan hal-hal yang berkaitan dengan seremonial atau sesuatu yang dilakukan secara terus-menerus pada waktu tertentu. Contohnya bisa peringatan orang meninggal, biasanya 7 hari, 40 hari, atau bayi yang lahir, atau bisa juga pernikahan. Masuk materi yang kelima. Materi yang kelima ini berkaitan dengan universalisme kebudayaan Islam. Apa sih ini inti dari materi ini? Yaitu intinya adalah adanya kemauan untuk membuka diri. Perlu digaris bawah ya, membuka diri dengan berbagai kebudayaan di dunia pada umumnya, termasuk juga dengan kebudayaan lokal. Jadi semua kebudayaan di dunia pada umumnya, tapi lokal juga termasuk di dalamnya. Masuk materi yang keenam, yaitu tentang pribumisasi Islam atau Indonesiasi, atau bisa juga disebut dengan mengindonesiakan, atau juga bisa Islam yang Indonesia, itu juga boleh. Apa sih bedanya ini? Ini yang membedakan itu apa? Sama, tapi ini yang membedakan itu mungkin bahasanya, pakaiannya, makanan, ataupun rumahnya. Jadi ajaran dasar itu tetap sama. Masuk materi yang ketujuh yaitu tentang santri, priyayi, dan abangan. Pembagian masyarakat Jawa ini menurut Clifford Geertz itu merupakan antropologi luar Indonesia. Santri itu merupakan orang yang selalu mengamalkan ajaran Islam. Sedangkan priyayi itu orang-orang yang memiliki kedudukan ataupun orang yang dia itu berpengaruh terhadap lingkungannya. Untuk abangan itu secara agama administratif dia itu termasuk Islam, tetapi tidak menjalankan syariat Islam. Contohnya dia tidak mengerjakan sholat, puasa, atau bahkan dia cenderung animistik. Oke. Masuk materi yang ke-8 yaitu tentang dakwah Wali Songo. Teman-teman pasti sudah tahu dari SD mungkin sudah diperkenalkan ya. Ini kaitannya yaitu dengan keberhasilan Wali Songo dengan berbagai metode dakwahnya yang sukses membuat Indonesia mayoritasnya menjadi Islam. Oke. Materi yang ke-9 yaitu tentang kejawen. Kejawen ini kaitannya dengan apa sih? Khususnya Jawa, kejawen berarti kejawaan gitu ya. Jadi ini maksudnya yaitu orang Jawa yang tingkat unggah-ungguhnya itu tinggi gitu loh. Orang Jawa kan tinggi banget unggah-ungguhnya. Contoh berbicara anak muda dengan yang tua itu beda, memakai bahasa kromo atau bahasa kromo inggil kayak gitu.
Ada satu prinsip yang dipegang oleh orang Jawa yaitu cakra manggilingan. Artinya itu apa? Cakra. Cakra itu artinya roda ataupun bulat, manggilingan itu berputar. Jadi prinsip orang Jawa itu dia memiliki prinsip roda itu berputar. Jadi kehidupan itu pasti berputar. Oke, masuk pada materi yang terakhir yaitu materi ke-10. Materi ke-10 ini berkaitan dengan Islam, Jawa, dan Sufisme. Sufisme Jawa itu berarti cukup atau mencukupkan sesuatu. Seperti halnya kita bisa menahan diri, entah itu amarah ataupun nafsu. Dengan kata lain, sufistik itu berarti pendekatan yang lebih terbuka ataupun adaptif. Seperti halnya Wali Songo yang mengajarkan agama Islam ke Jawa itu dengan menggunakan cara sufistik. Jadi ajaran itu bisa diterima dengan baik di masyarakat sekitar. Baik teman-teman, mungkin cukup sekian ulasan atau rangkuman materi dari saya. Bila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.